Halo Sneakrip, bertemu lagi bersama saya Indra yang kali ini kita akan membahas sebuah film action brutal chaos dari Finlandia ya, yang merupakan sequel dari film pertamanya yang judulnya masih sama, tapi kali ini ada subjudulnya yaitu Sisu Road to Revenge. Ceritanya ya masih sama ya, perjalanan Artami Korpi dari titik A menuju titik B, tapi dengan motif atau dengan alasan yang lebih emosional untuk di film kedua ini. Dan untuk villainnya juga di sini kalian pasti udah pada tahu juga ya, yang mana di sini adalah Stephen Lang yang kalian mungkin tahu dari filmnya Avatar Biru ya. Dan untuk setup premisnya sebenarnya orang suka karena di sini emang jadi kita lebih tahu sosok si Artami Korpi ini. Di sequel ini diceritain kalau setelah film yang pertamanya, akhirnya dia balik ke rumah lamanya. Ya ternyata di situ diceritain kalau tempat keluarganya dulu dibantai waktu perang, semasa perang ya. Dan rumahnya tuh udah hancur, tapi dia punya ide buat mindahin rumahnya ke tempat yang lebih aman. Makanya dia bawa semua elemen yang masih ada di rumah itu, kayak kayu-kayunya, pondasi-pondasinya gitu, untuk dipindahin ke tempat yang lebih aman. Sebagai bentuk ya penghormatan lah buat keluarganya, dia mau ngebangun rumahnya lagi. Tapi masalahnya dia harus ngelewatin daerah yang memang dihuni oleh para si tentara merah Uni Soviet. Maka dari itu terjadilah aksi-aksi kejar-kejaran yang dilakukan oleh tentara Uni Soviet memburu si Artami Korpi ini. Jadi kalau di film pertamanya itu lawannya dari si Artami Korpi itu yaitu tentara Nazi. Kalau di film keduanya itu ngelawan tentara merah dari Uni Soviet. Dari sini mungkin jika kalian nonton filmnya bakal ngerasa vibe-nya Mad Max Fury Road ya, karena memang beneran ini tentang road movie. Jadi di sini tuh bukan cuma lawan orang doang ya, kan kalau di pertama memang pure ngelawan tentara, tapi di film kedua ini semua elemen film action itu dimunculkan di film kedua ini, yaitu bukan si Artami Korpi lawan orang doang, tapi di sini juga dia harus ngelawan motor, ngelawan pesawat, bahkan ya itu ngelawan si keretanya juga ya, karena di sini ada rudal-rudal di kereta juga. Dengan durasi film yang bisa dibilang lumayan cepet ya, 89 menit, tapi emang beneran non-stop action banget si film ini. Jadi nggak ada waktu buat cang-cincong basa-basi. Ya udah, bahkan si karakter utamanya juga minim dialog juga ya. Jadi langsung ya action aja, non-stop action. Dan yang bikin Road to Revenge ini naik kelas dari film pertamanya, yaitu di sini motivasi dan emosionalnya lebih dapet ya. Terus kan karena di film pertamanya dulu kan motivasinya hanya sebatas emas dan mungkin ada trauma perang, tapi di film keduanya ini fokus lebih ke personal ya, fokus ke rumah dan keluarganya. Jadi misinya bukan sekedar kabur, tapi beneran ngebawa apa yang masih menjadi sisa-sisa dari kehidupannya lamanya untuk dipindahkan ke tempat yang baru ya. Mungkin kalau kalian ingat si narasinya film Up juga gitu ya, mindahin rumahnya yang sekarang ke tempat yang memang dimimpikan oleh si istrinya kalau di film Up. Tapi kalau di film Sisu ini ya mindahin sisa-sisa reruntuhan rumahnya untuk dipindahkan ke tempat yang lebih aman gitu. Dan nambah motivasi juga saat si Artami Korpi ini tahu kalau si yang sebenarnya ngejar-ngejar dia tuh orang yang dulunya ngebunuh, ngebantai si keluarganya juga. Makanya jadi motivasinya makin ya, makin double, makin masuk akal kenapa dia melakukan itu, kenapa dia harus tetap tidak mati-mati, karena untuk membalaskan dendam keluarganya yang dulu dibantai sama si Stephen Lang. Dan salah satu upgrade terbesar dari film ini juga termasuk ya ini, ngupgrade si villainnya. Di sini kita punya Stephen Lang sebagai Igor Dragunov. Jadi dia tuh perwira tentara merah Sovietnya yang memimpin pengejaran si Artami Korpi ini ya. Jadi untuk si Artami ada alasan kenapa dia harus memburu si Igor, karena dia kan ngebantai keluarganya. Dan untuk si Igor juga kan dia ada alasan juga kenapa dia harus ngebunuh atau ngeburu si Artami, ya karena kan dia dijanjikan oleh si para petinggi dari tentara merahnya juga. Dan dia jadi biar lebih bebas ya, karena menurut Igor mungkin si Artami ini merupakan hantu yang menghantui dia dari masa lalu. Jadi untuk film Sisu Road to Revenge ini, filmnya beneran lebih over the top lah dari film pertamanya, actionnya, brutalnya, dan wah gori-gorinya, darah-darahnya juga, dan hal-hal tidak masuk akalnya juga ini udah meningkat semua dari film pertamanya. Jadi lebih banyak adegan yang ini kartun banget, kayak kalau misalkan kalian nonton Looney Tunes, ya itu tuh mungkin kepikiran dari hal-hal yang dilakukan oleh si Bugs Bunny untuk
ngelawan pemburunya gitu. Dan di film ini tuh kejadian, jadi ya misalnya kayak adegan pesawatnya bawah terus dikatasin lagi, itu kocak banget. Pokoknya banyak adegan yang wah ini beneran mirip kayak referensinya mungkin Looney Tunes atau kartun-kartun masa lalu yang ya tentang perburuan-perburuan. Ya mungkin juga ngingetin beberapa hal kayak ini juga mungkin action Bollywood atau Tamil ya, yang ya kalau ada action yang bisa mobil ngelewatin, di sini kan tank yang bisa ngelewatin orang-orang, anjir ini referensinya jadi ngingetin ke film-film Bollywood atau Tamil gitu ya. Sutradaranya di sini bodo amat ya, walaupun gak realistis ya udah, ini yang memang film yang mau kita buat aja, buat have fun, buat seru-seruan, dan memang terbukti buat yang nonton Sisu ini dari awal sampai akhir pun pasti terhibur dengan actionnya. Jadi kalau kalian mikirin logikanya ya nggak usah, ini mah pure untuk dinikmatin actionnya aja, dan kebrutalan yang ada di film ini ya pure untuk dinikmatin ya, kan secara logika aja dia udah diginiin, udah digituin gak mati-mati aja, itu kan udah gak masuk logika. Tapi ya ini hiburannya tuh di sini. Dan mungkin kalau untuk ya kurang-kurangnya atau kurang serknya, memang kalau ya bicara film action mah ya plotnya pasti sesederhana itu. Tapi kan ya dari kesederhanaan itu ya dia memaksimalkan actionnya. Jadi ya udahlah, setidaknya ada tujuannya, ada motivasinya kenapa si Artami Korpi melakukan ini, dan juga si Igor juga kenapa melakukan ini, itunya kan ya masuk akal aja. Dan memang ini filmnya emang tujuannya buat have fun aja, buat nikmatin si elemen action dan kebrutalan dari aksi-aksi yang dilakukan oleh si Artami Korpinya. Jadi pure ya udahlah, nggak masuk akal, nggak masuk logika juga nggak apa-apa, yang penting mah penonton have fun dengan semua aksi yang ada di film ini. Jadi ya bisa dimaafkan lah kekurangan-kekurangan yang ada di film ini. Pokoknya ini total menghibur lah, film actionnya yang menghibur pisan. Jadi kesimpulannya untuk film Sisu Road to Revenge ini beneran naik level dari film pertamanya. Jadi lebih actionnya lebih besar, dan ya mungkin budgetnya juga lebih besar. Elemen-elemen yang ada di film ini pun lebih wah gitu. Udah banyak banyak kayak semua elemen action yang bisa dimasukkan di dalam film ya di sini dimasukin ya. Dari tadi orang lawan pesawat, orang lawan motor, orang lawan ya semuanya lah pokoknya. Dan secara pacing yang cepet juga ini beneran enjoyable banget ya. Jadi kita beneran disuguhkan dengan film yang non-stop actionnya ya. Kita beneran gak dikasih waktu jeda untuk tidak merasakan kengerian, kebrutalan, keactionan dari si Atami Korpi ini. Dan langsung aja kita ke CineScore. Untuk filmnya kita kasih 8,5. Karena apa? Karena emang full bloody action ya. Jadi buat kalian yang memang mencari tontonan sepulang bekerja, atau kalian lagi stres, atau kalian butuh hiburan, tontonlah film action Sisu Road to Revenge di bioskop. Dan karena kalian bakal nikmatin kebrutalan, keactionan, ketidak masuk akalan dari semua hal yang dilakukan Artami Korpi ini, ya lebih enak kalau kalian nontonnya di bioskop. Dan kalau nontonnya rame-rame pasti bakal bikin kalian wow, edan, keren. Pokoknya bikin kalian berdecak kagum lah dengan aksi yang dilakukan Artami Korpi. Ini merupakan mungkin film action termantap di tahun 2025 ini, dan menjadi film action penutup tahun yang oke banget ya. Jadi mungkin kalian untuk komedinya bisa nonton agak lain, tapi untuk actionnya kalian bisa nonton Sisu. Jadi buat kalian yang memang sudah nonton juga kedua filmnya, mari kita berdiskusi di kolom komentar juga ya. Oke, cukup sekian reviewnya untuk film Sisu Road to Revenge. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.